Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi yang terhormat Pak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Dr. Yasona Lawli, PhD. Yang saya hormati Pak Hasan Sujono, Ketua Badan Pengawas Alumnas, teman-teman pers yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang indah ini yang merupakan karya daripada bangsa Indonesia yang dimulai dengan mimpi. Pada hari ini kita juga nanti akan didampingi oleh Pak John Prasetyo, Komisaris Utama dari Lipo Karawaci. Rekan-rekan pers yang saya hormati, kami berkumpul pada hari ini lengkap. Pengurus dari alumni Amerika Serikat atau perkumpulan alumni Amerika Serikat yang disingkat dengan Alumnas. Saya Jimmy Gani, Ketua Umum Alumnas. Pada hari ini kita mohon izin, ini tuan rumahnya Pak John Prasetyo sebagai Komisaris Utama dan CEO-nya adalah Pak John Riyadi. Kami mengadakan insya Allah nanti jam 10 pagi inaugurasi atau pelantikan dari pengurus lengkap Alumnas periode 2021-2026. Sebenarnya Alumnas ini sendiri bukan organisasi yang baru. Kami sudah berdiri sejak tahun 1980, jadi udah 40 tahun lebih berdirinya. Tetapi memang pasang surut tentunya, sama seperti banyak organisasi lainnya. Tapi mendapatkan semangat baru karena ada dukungan, ada juga dorongan dari teman-teman termasuk yang terhormat Pak Menteri Yasona Lawli, Pak Dubes Pak John Prasetyo, sehingga Pak Hasan Sujono, saya tentunya bersemangat untuk membangun kembali Alumnas Reborn jadinya. Nah pada hari ini kami ingin menunjukkan Reborn tadi, lahir kembali. Kami nanti akan melakukan pelantikan dari pengurus lengkap termasuk badan baru yang akan dibangun, yaitu International Advisory Board of Alumnus. Nah, International Advisory Board of Alumnus ini terdiri dari Pak Yasona Lawli sebagai chairman, kemudian vice chairman-nya, wakil ketuanya adalah Profesor Bambang Brojonegoro yang insya Allah sebentar lagi akan join dengan kita. Sekretarisnya adalah Pak Dubes John Prasetyo, mantan dubes kita di Korea Selatan. Saya rasa teman-teman sudah mendapatkan press release sehingga di situ ada detail-detailnya. Tapi pada hari ini kami ingin menunjukkan alumnas yang baru, alumnas yang penuh dengan semangat, alumnas yang berdasarkan pada spirit yang kita sebut sebagai spirit of giving back, spirit of sharing. Makanya kita mengusulkan atau membentuk satu tema yaitu Alumnus Advancing the Nation. Jadi bukan saja alumnas dari kita, oleh kita, untuk kita, tetapi alumnas yang dari kita, untuk oleh kita, untuk kita, dan untuk Indonesia tercinta. Saya rasa dari kami itu yang ingin disampaikan. Ini adalah kepengurusan yang kelima sebetulnya. Yang pertama waktu itu pendirinya adalah Pak almarhum Pak Janer Sinaga, yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Pri Sulisto. Sayangnya beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Kemudian sebentar diteruskan oleh Pak Pramukti Suryajaya. Kemudian yang keempat terakhir adalah Pak Hasan Sujono. Hari ini tongkat kepemimpinan itu secara resmi, walaupun sudah ada SK penetapan dari Pak Menteri, tapi secara resminya akan dialihkan kepada kami sebagai Ketua Badan Pengurus Alumnas yang baru. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin Pak Hasan ada tambahan sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alumnas itu didirikan untuk menjadi tempat, menjadi wadah di mana lulusan-lulusan dari Indonesia dari Amerika Serikat bisa berbakti dalam mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia sendiri.
juga menjadi jembatan untuk hubungan Indonesia dan Amerika Serikat tentunya. Dan yang ketiga ya mengembangkan jejaring di antara sesama kita demi ukhuwah atau keakraban bersama. Itu juga salah satu daripada beberapa tujuan daripada alumnas. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan Sujono. Mungkin kami mohon yang terhormat Pak Menteri. Pak John mau ada sedikit disampaikan. Pak Menteri silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Jimmy Gani sebagai Ketua Umum Alumnas, Pak Hasan juga sebagai Dewan Pengawas ya, dan Badan Pengawas, dan Pak John sebagai Secretary of International Board of Alumnus, Advisory Board of Alumnus, dan saya sendiri diangkat mendapat kehormatan untuk menjadi Chairman. Adik-adik semua bahwa tadi sudah disampaikan sejarahnya. Maka beberapa waktu yang lalu adik-adik Jimmy dan teman-teman termasuk Ambasador John, Pak Prasetyo datang, Pak Hasan juga datang bertemu kami. Saya sebagai alumni Amerika menyambut baik gagasan ini untuk menghidupkan kembali, meneruskan api perjuangan dari senior-senior kami yang dulu telah menggagas bagaimana alumni-alumni dari United States bisa memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa ini. Melalui alumnas ini kita akan mencoba sharing of experience, sharing of knowledge, ya, yang kita bagi dari pengalaman-pengalaman dan ilmu yang kita timba di Amerika, dan tentunya pengalaman yang kita telah punyai bersama, seperti Prof. Bambang, jam terbangnya Kementerian Keuangan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, sebagai Menteri Keuangan Bappenas, Menteri Riset Teknologi, Pak John Ambasador, juga Pak Hasan dunia penerbangan, dan adik-adik semua punya kontribusi. Apa tidak baik kalau kita menggagas? Kita sudah melakukan seminar, ya, kami akan terus melakukan seminar-seminar untuk pikiran-pikiran kebangsaan, kontribusi dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Ini menjadi agenda Jimmy dan teman-teman nanti, ya, di tengah-tengah tantangan kita sekarang juga, ya, menghadapi COVID-19, ya, dan bagaimana ekonomi kita di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana kita keluar dari sini. Saya dan Pak Bambang kemarin rapat kabinet, ya, bagaimana determinasi pemerintah untuk cepat bisa bangkit kembali dari pertumbuhan yang negatif. Kita dorong supaya pertumbuhan menjadi positif. Kita harapkan nanti kalau kita bermimpi untuk 2045 Indonesia emas itu dapat kita capai, maka pertumbuhan yang di atas 5%, 6% ke atas itu harus kita capai. Kami sebagai bagian dari yang mendapat kesempatan berharga dapat belajar di luar negeri, salah satu negara yang boleh kita katakan juga negara besar, gudang ilmu, barangkali mau ikut berbagi pikiran di antara kami untuk kami sampaikan kepada pemerintah, dan juga barangkali program-program lainnya yang bisa kami lakukan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih juga ini kepada adik-adik yang muda. Kalau kita ini udah bagian apa ini? Bagian pikiran-pikiran. Apa saja kita membimbing, memberikan pikiran, sharing, memberi penguatan. Yang maju itu nanti yang muda-muda, yang masih energik, ya. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Prof. Bambang, ada yang mau Pak Menteri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pak Yasona Lauli, Pak Hasan Sujono, Pak John Prasetyo. Jimmy. Oh, Pak Jimmy, ya, Ketua Alumnas, serta tentunya rekan-rekan media. Menyambung yang disampaikan Pak Yasona sebelumnya, sebagai kelompok yang mungkin beruntung karena sempat
mengikuti pendidikan di Amerika Serikat dan juga sempat mendapatkan pengalaman tidak hanya di bangku kuliah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya para alumni dari Amerika Serikat ingin sharing apa yang sudah kita rasakan, kita pelajari di Amerika untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kita sebagai negara yang saat ini nomor 16 di dunia untuk size dari GDP ya, size ekonomi, tentunya ingin melakukan percepatan. Dan satu hal lagi, kita juga ingin menjadi negara maju. Saat ini kita kategorinya kalau dari segi income adalah upper middle income country. Kita masih di middle income. Dan kebetulan kebanyakan negara di dunia itu terjebak pada yang namanya middle income trap. Dan kita ingin menjadi satu yang tidak terjebak, alias bisa keluar dari middle income trap menjadi negara maju, high income country seperti Amerika maupun ada beberapa negara lainnya di Asia. Nah tentunya untuk bisa menjadi bagian yang sedikit tadi, yang eksklusif tadi, mau tidak mau kita harus belajar dari yang sukses. Dan Amerika kebetulan adalah salah satu yang sukses ya. Dan saat ini adalah ekonomi terbesar di dunia meskipun sekarang bersaing dengan China. Nah disitulah kita ingin mentransformasi sebanyak mungkin apa yang bisa ditiru dari Amerika untuk dilakukan di Indonesia. Tentunya kita nanti kombinasikan dengan local wisdomnya, dengan apa yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia, dan akhirnya mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar kita untuk nantinya menjadi negara maju. Dan tentunya kita juga tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan alumni dari negara lainnya, ya. Artinya meskipun alumni Amerika Serikat pasti jumlahnya banyak, karena universitas di Amerika juga jumlahnya cukup banyak, tetapi kita tentunya tetap harus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang katakan juga menjadi insan terbaik dari bangsa ini dan mungkin berasal dari alumni negara lain. Nah ini yang akan kita juga terus lakukan. Nanti kepengurusan yang dipimpin Pak Jimmy akan selalu berkomunikasi ya, tidak hanya antar alumni Amerika tapi juga dengan alumni dari negara-negara lain. Satu hal terakhir yang ingin saya tambahkan adalah ada pelajaran penting dari Amerika Serikat yang kadang-kadang tidak terlalu kita perhatikan. Kadang-kadang kita melihat Amerika sebagai negara adidaya, negara yang superpower di bidang pertahanan misalkan, atau negara yang tadi paling besar ekonominya. Tetapi yang membuat Amerika bisa seperti sekarang itu adalah yang namanya entrepreneurship. Ya, mereka ada yang disebut sebagai American Dream. American Dream itu pada intinya adalah entrepreneurship. Nah disitulah kita juga ingin mendorong agar Indonesia juga bisa memperkuat entrepreneurship kalau kita tadi ingin menjadi negara maju. Ya karena pengalaman saya melihat berbagai negara yang sukses menjadi negara maju, tidak ada negara bisa maju kalau dia tidak punya entrepreneurship yang kuat. Dan Amerika adalah contoh yang sangat nyata ya, bahwa selalu muncul entrepreneur baru, dan begitu muncul entrepreneur baru biasanya langsung menduduki posisi tertinggi untuk orang terkaya atau perusahaan terbesar ya, dan itulah yang harus kita pelajari terus. Kenapa mereka bisa dengan mudah ya dalam tanda petik melahirkan entrepreneur baru yang tidak hanya memberikan semangat kepada bangsanya tetapi juga menjadi kebanggaan ya, kebanggaan bagi bangsa dan negara Amerika. Nah kita ingin Indonesia juga terus mengasah entrepreneurship sehingga nanti kita menjadi salah satu juga kekuatan di dunia yang dipandang. Ya, jadi kita jangan hanya bangga dengan banyak natural resources, banyak dengan hasil alam, tapi kita harus bangga dengan apa yang menjadi kekuatan sumber daya manusia kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bambang, Prof. Yasona atas pujangannya. Terakhir kami mohon tuan rumah dari Lipo Karawaci Preskom, Pak John Prasetyo untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Yasona, Pak Bambang, Pak Hasan, Pak Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman awak media semua. Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini.
Yang pertama, sebelum kami bertemu dengan Pak Yasona di bulan November yang lalu, status hukum dari alumnas itu tidak jelas. Jadi kami minta arahan dari Pak Yasona bagaimana supaya kami bisa secara peraturan undang-undang yang berlaku bisa menjadi badan hukum, menjadi suatu perkumpulan. Pak Menkumham pada waktu itu langsung mendukung dan meminta Pak Dirjen Cahyo untuk membantu pelaksanaan dari wacana tersebut. Dan juga sesuai dengan arahan Pak Menkumham, kami bertemu dengan Dubes Amerika Serikat, Pak Sung Kim. Beliau langsung sepakat untuk memberikan surat rekomendasi. Jadi saya kira event hari ini kita harus menyampaikan apresiasi kepada Pak Yasona dan juga kepada Pak Sung Kim yang hari ini sebetulnya masih berada di Amerika Serikat. Jadi beliau tidak bisa hadir bersama kita. Poin yang kedua yang belum disebutkan adalah bahwa ada lebih dari 100.000 lulusan Amerika Serikat yang berkebangsaan Indonesia. Jadi kalau pengetahuan, pengalaman, energi mereka itu bisa disinergikan, maka akan merupakan soft power ataupun brain power yang bisa membantu memberikan kontribusi untuk pembangunan Indonesia supaya kita bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Jadi saya kira, saya gembira bahwa alumnas itu akan diurus oleh Pak Jamie Gani. Kalau yang ngurus itu benar-benar committed, saya kira memang alumnas bisa memberikan kontribusi supaya benar-benar ide-ide dari para lulusan Amerika Serikat ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih Pak Jamie. Terima kasih Pak John Prasetyo. Kita masih ada waktu mungkin 2-3 menit sebelum harus jalan. Kalau ada pertanyaan dari pers, satu dulu saja karena kalau enggak nanti mungkin akan melebar. Ada satu pertanyaan? Ya, silakan. Saya Heri Pak dari Jakarta Group ID. Mungkin Pak Yasona dengan Pak Bambang bisa bercerita tentang pengalaman belajar di Amerika, di mana jurusan apa gitu. Kan kita pengen tahu menambah cerita gitu. Saya mulai dulu ya. Saya master di Virginia, Commonwealth University di Virginia. S2-nya di sana, S3-nya di sana. Sebelumnya juga saya sebelum S2 mengikuti internship in higher education, salah satu college kecil. Sebetulnya ini didesain untuk magang menjadi pimpinan universitas, bekerja di kantor vice presiden namanya, saya rektor. Direktur 1, Direktur 2, Rektor 3, bahkan bekerja magang di kantor presiden. Presiden University maksudnya apanya itu, rektornya. Habis itu baru saya S2, S3 di sana. S3 saya di North Carolina. Ini adalah menurut saya satu buat saya sudah belajar di Indonesia. Cara belajarnya memang kalau berbeda. Itu nggak ada waktu leha-leha lah. Bila perlu tidur di perpustakaan. Memang dibutuhkan kesungguhan. Tetapi kalau kita lakukan, kita sebagai anak-anak Indonesia bisa. Kadang-kadang bule-bule itu juga kita kalahkan gitu. Kadang-kadang kaget juga kita, saya belajar gitu, lihat bule sudah dari kecilnya makan cheese, kita makan ubi singkong gitu. Nggak beda-beda juga kalau punya komitmen yang tinggi. Untuk itu saya juga berharap adik-adik kita punya dream, punya punya mimpi yang besar untuk belajar. Saya anak kampung, nggak mungkin saya belajar karena kekuatan orang tua misalnya, tapi kadang dapat scholarship dari kampus saya yang menjadi impian sejak SMA. Bagaimana caranya belajar keluar? Prerequisitnya adalah bahasa Inggris. Jadi buat adik-adik kita ya kalau memang mau belajar ya waktu itu dream kita itu ke sana. Tidak mudah. Ya, dalam perjuangannya
bawa keluarga. Saya pernah paperman. Pernah tukang koran, kurang uang. Ya karena bawa keluarga tentunya. Pagi-pagi ngantar koran. Fighting spiritnya harus kuat. Itu, dan saya boleh mengatakan tidak belajarnya keras, heavy load ya. Dosen tidak mau tahu apakah kamu itu bawa berapa SKS, pokoknya di kelas saya itu segini, due segini, kamu masukkan paper segini. Pokoknya pontang-panting, tidak ada cerita lah. Pokoknya, dan itu berpengaruh pada cara kerja kita berikutnya. Pengalaman itu berpengaruh kepada the way we work, the way we do something in the future. Nah, itu yang barangkali nilai-nilai yang barangkali kami share. Masing-masing kita punya pengalaman sendiri, tetapi saya lihat itu nilai integrity, belajarnya harus benar. Di sana plagiat itu haram hukumnya. Itu cukup membuat kita kick out of campus. Betul-betul di sana itu. Jadi saya kira sistem nilai itu membuat kita paling tidak, itu yang saya alami. Ya, saya kira Prof. Bambang punya silakan Prof. Bambang sendiri. Ya, saya kebetulan mengambil S2 dan S3 di universitas yang sama, University of Illinois at Urbana-Champaign, state-nya Illinois. Kalau bagi yang belum tahu state Illinois, kota Chicago itu adalah kota terbesar dari state Illinois. Nah, kebetulan bidang yang saya ambil karena saya berangkat sebagai apa istilahnya karya siswa ya, jadi saya berangkat sebagai dosen Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi dan mengambil bidang waktu itu Urban and Regional Planning ya untuk S2 sampai S3. Nah, yang menarik dari pengalaman saya di Amerika tentunya pertama kita di sana dituntut benar-benar harus mandiri ya, dalam pengertian hidup secara mandiri, dan itu adalah proses luar biasa yang membentuk hidup saya sampai sekarang. Jadi artinya kita tidak bisa lagi hidup enak ya. Kalau di Indonesia istilahnya ya ada pembantu, ada segala macam kemudahan yang kita bisa dapatkan. Di situ istilahnya untuk makan aja kita harus mikir ya. Hari ini kita mau makan apa dan caranya gimana supaya bisa makan ya. Karena kita tentunya tidak dengan beasiswa yang sangat terbatas ya. Tidak punya keleluasaan berlebihan, sehingga memang akhirnya kita dituntut untuk semakin kreatif tapi sekaligus juga mandiri. Nah, tetapi dari segi bidang ilmu ya, setelah saya menyelesaikan studi itu S2, S3 dalam total waktu 6 tahun, satu hal yang sampai hari ini terus membekas ke saya dan terutama banyak saya praktekkan waktu menjadi Menteri PPN, Kepala Bappenas, itu adalah konsep metropolitan area ya. Di Indonesia biasanya kita hanya mengenal ini kota besar seperti Jakarta, kemudian dibuatlah Jabodetabek ya. Padahal sebenarnya Jabodetabek atau misalkan di Surabaya ada Gerbang Kertasusilo, itu tidak lain adalah sebenarnya Jakarta Metropolitan Area dan Surabaya Metropolitan Area. Nah, tetapi kita belum menerapkannya dengan seperti di Amerika. Nah, di Amerika itu kalau kita bicara Chicago Metropolitan Area, maka urusan angkutan umum itu tidak hanya urusannya kota Chicago saja, tetapi juga mencakup county ya atau wilayah-wilayah di sekitar Chicago ya, sehingga terciptalah yang namanya sistem terintegrasi dari public transportation ya. Itu yang selalu membekas dari pelajaran yang saya ambil waktu di Amerika, dan ketika ada kesempatan terutama ya waktu di UI juga sempat, tetapi yang lebih utama waktu di Bappenas, kemudian kita dorong benar yang namanya konsep metropolitan area ya. Kalau di Indonesia mungkin istilah yang paling tepat kalau metropolitan mungkin terlalu barat ya katanya. Jadi pakai kata raya ya. Jadi kalau ngomong kota Bandung sama Bandung Raya tuh beda ya. Bandung itu hanya bicara ya kota Bandung yang dipimpin oleh wali kota. Sedangkan Bandung Raya itu adalah Bandung, ada Cimahi, ada Padalarang, ada Kabupaten Bandung Barat, ada ya kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya ya. Sama dengan Jabodetabek, sebenarnya ini lebih tepat
kita jangan bicara Jabodetabek, tapi Jakarta Raya. Ya, kenapa? Karena konsep metropolitan itu dinamik. Ya, dia berdasarkan kepada kepadatan penduduk. Hari ini mungkin, atau bahkan sebenarnya bukan hari ini, sebelumnya memang betul Jakarta Raya itu identik dengan Jabodetabek. Tapi kalau kita semua sekarang ada di Mekarta, artinya bukan lagi sebenarnya nggak masuk back-nya, Bekasinya, ya. Feeling saya sebenarnya pengertian Jakarta Raya itu sudah sampai Cikarang atau bahkan sudah menuju Kerawang, ke timurnya, ya. Selatannya saya pikir udah nggak cukup sampai Bogor, itu sudah paling nggak sampai Ciawi, bahkan sudah menuju Puncak, ya. Barat demikian juga nggak cukup sampai Tangerang, bahkan sudah menuju Serang misalkan. Nah, karena kalau kita ambil terakhir ya, New York, ya, New York Metropolitan Area itu terdiri dari mungkin yang luar biasa 4 state, ya, 4 negara bagian. Negara bagian New York sendiri, ya, artinya di New York City kan ada di kota negara bagian New York. Kemudian ada state Pennsylvania, ada state New Jersey, dan satu lagi adalah Connecticut, ya. Jadi luar biasa, ya, yang namanya New York Metropolitan Area. Dan itu beda definisi New York Metropolitan Area hari ini dengan 10 tahun yang lalu, dengan 20 tahun yang lalu. Nah, apa gunanya buat Indonesia? Kita harus memberikan public service yang terbaik bagi residen dari kota tersebut. Itu yang selalu saya ingat. Kalau di Amerika tuh, satu lagi yang saya ingat, kalau ini untuk ekonomi, ya. Di Amerika, seorang pimpinan politik, apakah dia presiden sampai kepada mayor, ya, cuma satu kampanyenya. Kalau kampanye itu cuma satu ininya, temanya. Kalau saya menang, saya akan ciptakan sekian ratus jobs, kalau level kecil, atau sekian ribu, atau sekian juta jobs. Ya. Kalau saya memimpin misalnya presiden 4 tahun, saya akan ciptakan millions of jobs, ya, new jobs. Nah, nggak ngomong, bahkan ngomong pertumbuhan ekonominya nggak pernah. Ya. Mereka cuma ngomong creating new jobs. Kenapa? Buat orang-orang umum dan sebenarnya juga di Indonesia, pertumbuhan ekonomi itu kan abstrak, ya. Pak Lauli aja kalau saya tanya, Pak gimana mengukur pertumbuhan ekonomi? Karena beliau sarjana hukum mungkin bingung juga, ya. Tapi kalau Pak Lauli saya katakan, Pak nanti akan muncul sekian ribu lawyer baru. Nah, Pak Lauli langsung tahu, wah ini berarti bidang hukum itu berkembang, ya. Jadi ini yang dua hal yang selalu saya ingat dari pengalaman Amerika, dan mudah-mudahan ya dengan kapasitas saya, dengan akses saya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan lah, ya, apa-apa yang menjadi contoh baik di Amerika. Demikian. Oh ya, saya kriminologi. Terima kasih. Tidak berarti aku mempelajari kamu sebagai orang jahat. Terima kasih Prof. Yasona, terima kasih Prof. Bambang. Saya rasa teman-teman cukup ya, soalnya udah jam 10 lewat. Ya, kita akan mulai. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ya. Oke. Pak, biar nggak kaku Pak, kalau jempol Pak. Oh iya, ini ya.